Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk ke jalan yang terang benderang sampai saat ini. Oke, baik. Ladies and gentlemen, good morning. I would like to say many thanks for you all join for fotografi, basic fotografi ya kalau bahasa Inggrisnya mungkin ya. Kalau untuk referensi buku yang bisa kita pelajari sebenarnya banyak yang bisa kita banyak yang bisa kita bisa jadikan acuan. Pada prinsipnya itu bisa kita dapatkan di mana saja buku referensinya. Ya, kalau untuk buku fotografi saya banyak juga buku foto, ada mungkin sekitar 15 jenis buku. Itu bisa menjadi referensi, tapi pada prinsipnya sama saja. Intinya adalah bagaimana menguasai kamera secara manual. Ya, dari segitiga exposure itu ada shutter speed, ISO dan diafragma. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, akan saya coba share screen materi kita pada hari ini. Apakah terlihat di layarnya? Kelihatan, Pak. Ya. Ya, untuk pertemuan pada hari ini, pertemuan kedua pada tanggal 30 Agustus 2021. Kita materinya itu tentang peralatan fotografi dan aksesoris pendukungnya. Nah, tentunya ini bagaimana alat-alat apa yang kita butuhkan untuk menjadi fotografer. Ya, tidak hanya mungkin selama ini hanya bagian dari dokumentasi kehidupan sehari-hari. Nah, setelah adanya mata kuliah ini, kalian bisa mengambil gambar dengan lebih baik, dan harapannya adalah kompetensi yang diinginkan itu bisa menguasai berbagai macam kamera digital. Jadi kalau kita sih sebenarnya tidak hanya menginginkan mengetahui kamera hanya satu merek saja, tapi untuk semua merek. Ya, kalian bisa mendapatkan ilmu fotografi itu bisa diterapkan di berbagai jenis kamera. Jadi tidak terpaku pada satu merek saja, misalnya Canon, Nikon, Sony, dan semacamnya. Jadi tidak tergantung. Kita diharapkan mampu menguasai berbagai macam kamera yang ada. Nah, di peralatan fotografi itu tentu ada beberapa alat-alat lain juga selain kamera yang menjadi aksesoris pendukung. Baik, inti-inti yang akan saya jelaskan pada peralatan fotografi ini, yang pertama itu ada tentang kamera digital itu, kemudian fitur dari manual exposure, kemudian bagaimana bisa ganti lensa, punya lensa kit, lensa fix, penyimpanan kamera, memori kamera, baterai, hingga cleaning kitnya untuk membersihkan kamera. Nah, sebenarnya ini adalah bagaimana menjadi fotografer pemula. Jadi alat-alat ini atau tips-tips ini akan bisa mendampingi kalian sebagai orang yang beginner, pemula untuk belajar fotografi. Ya, yang paling sering biasa juga ditanyakan atau kita bertemu antar fotografer itu, kamu pakai kamera apa? Kamera full frame, kamera APS-C.
Nah, kamera yang paling banyak di pasaran itu kamera APS-C. Itu dari jumlah besarnya sensor. Kalau APS-C itu harganya juga lebih murah. Jadi semakin ke kanan itu APS-C, full frame, sampai medium format, itu harganya semakin mahal. Nah, untuk kebutuhan kita, fotografer atau untuk keperluan dokumentasi umum, itu kamera APS-C dirasa sudah cukup. Ya, kamera APS-C ini seperti Canon ada 1100, 600D, 70 atau 60D itu APS-C. Nah, kalau kayak Canon yang 5D, 6D itu sudah full frame. Nah, bedanya adalah besar full frame-nya. Dia tentu gambar yang ditangkap lebih luas karena lebih besar gambarnya, pixelnya juga lebih besar, kualitasnya juga tentu lebih bagus. Jadi ini ada perbandingan, ada full frame, ada APS-C, ada medium format. Kalau untuk kamera APS-C ini banyak ya, umumnya semua rata-rata APS-C. Ya. Kemudian full frame, kalau full frame itu yang populer, yang paling banyak orang beli full frame itu kamera Sony ada A72. Alpha 7 Mark II itu sudah full frame. Ya, bukan A7 ya, A7 Mark I juga sudah full frame. Cuma ada pengembangan lagi di A72, sudah ada profil picture-nya. Kemudian ada lagi A7 Mark III, ada lagi di belakangnya A7C, ada lagi di A7 ya A7R dan sebagainya. Semakin ke sana semakin canggih dan tentunya harga yang berbanding. Ya. Kemudian selanjutnya ini tadi bagaimana sih ukuran dari sensor itu? Ya, ini ada perbandingannya. Itu ada kamera Canon, kamera portrait ya. Ya, sampai ke situ medium format itu besarnya seperti itu ya. Jadi yang mengeluarkan medium format itu Fujifilm. Saya pernah sempat mencoba juga kamera medium format, ada GFX 50R. Kurang lebih kayaknya body only itu sekitar ya berapa ya? Mungkin 100 juta body only-nya, dengan kamera mungkin 100 jutaan lah. Ya, artinya kenapa kamera seperti itu diperlukan? Itu untuk memotret foto-foto komersial yang berukuran besar. Misalnya ya, kalian akan mencetak berukuran raksasa, ukurannya 30 meter besarnya, satu besar gedung kayak mall, itu ada foto iklan misalnya, ada foto iklannya brand smartphone yang raksasa, baliho-baliho raksasa, itu memang butuh kamera yang super large ya, kayak medium format ini untuk dipakai memotret. Tapi kalau untuk kepentingannya hanya kayak bingkai-bingkai biasa di kamar, lukisan-lukisan yang sebesar lukisannya, yang ukuran A0, itu masih bisa dengan kamera APS-C atau full frame. Tidak perlu yang besar sekali. Kecuali untuk kepentingan komersial, kayak kampanye-kampanye yang besar gitu ya, itu pakai kamera yang sensornya besar. Ya, tujuannya itu. Kalau kalian hanya kayak main-main begitu, tidak ada tujuan komersialnya, ya kayaknya kurang tepat kalau langsung beli kamera yang ratusan juta hanya untuk dipakai foto-foto dokumentasi biasa. Artinya tidak menghasilkan. Nah, kalau prospeknya untuk bisnis itu harus ada target juga, kapan bisa balik modal, kapan bisa nilai yang investasi alat yang dikeluarkan itu bisa kembali lagi nilainya dengan keuntungan dari menjalankan bisnis fotografi tersebut. Oke, tadi ini ukuran-ukurannya. Nah, kenapa saya sengaja ya menampilkan harganya, biar kita untuk pemula yang mau belajar itu tidak ada alasan untuk tidak memulai untuk belajar fotografi. Pada prinsipnya, kamera yang digunakan adalah kamera yang boleh atau memiliki fitur bisa mengatur pengambilan gambar secara manual. Ya, bisa mengatur pengambilan gambar secara manual. Di situ contohnya di sini yang murah-murah ini ada Canon 1100. Ini kamera untuk pemula, APS-C sensornya, dan ya harga bekasnya ini dapat 18. Ya, senilai lah dengan beli smartphone, ya beli HP yang di bawah 2 juta.
ini bisa dapat kamera ini. Kelebihannya ya bisa membuat high speed, bisa membuat slow speed, sudah dilengkapi juga dengan lampu flash. Ya, kalau untuk pengambilan gambar dokumentasi ya saya pikir sudah cukup, bisa mengambil foto rombongan. Nah, kalau ada kesempatan bisa ganti lensa, bisa juga, bisa ganti pakai lensa fix, bisa ganti sama lensa tele. Kalau bawaannya itu lensa standar 1855. Kalau untuk kamera DSLR ini standarnya 1855. Ya. Ini saya lihat di Tokped harganya 18. Ya, ini sekedar ilustrasi bahwa dengan nilai segitu kita sudah bisa mendapatkan kamera dan bisa digunakan untuk belajar. Jadi untuk di mata kuliah saya di pengantar fotografi sebenarnya tidak ada batasan kamera-kamera apa. Nah, cuma memang kan saran kalau memang kita punya dana ya memang belilah kamera apa yang update terkini karena akan menjadi investasi jangka panjang untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kalau tujuan kita untuk belajar, memaksimalkan dengan alat yang kita beli dulu itu, kita bisa memaksimalkan semua belajar kita untuk belajar teknis dan melatih kemampuan kita dalam menangkap momen dan latihan untuk hunting-hunting. Tidak apa-apa juga nanti kalau sudah menghasilkan, kita sudah bisa upgrade alat kita yang lebih speknya lebih tinggi lagi. Saya juga lama pakai Canon, sampai sekarang masih ada Canon 60D, yang Canon 550D sudah saya jual, ada Canon 60D, ada Canon 7D, itu saya pengguna Canon ya. Kemudian dulunya waktu masih kamera film analog saya pengguna Nikon. Setelah masuk ke digital, saya pakai DSLR Canon karena tujuan saya sebenarnya prospeknya ke videografi. Kemudian untuk fotografi itu juga kadang selingan, tapi prospek utama saya menggunakan kamera DSLR waktu itu untuk kepentingan pengambilan gambar video. Karena sudah ada fitur video, kita bisa leluasa mengganti lensa dengan mendapatkan hasil yang maksimal pada pengambilan video. Tentu fitur foto juga tak kalah menariknya untuk dikembangkan. Jadi dengan adanya kamera DSLR yang kita miliki, kita bisa menggandengkan alat kita fitur tersebut dari foto dan video. Selanjutnya ini ya, kamera DSLR itu juga ada yang versi murah, versi mahal ya. Yang mahal ini ada Canon 5D Mark IV. Ini harga Canon EOS 5D Mark IV itu body only saja, garansi resmi itu 45.990. Artinya kurang lebih 46 juta baru bodinya. Nah, tambah ya harga body garansi 45 ini. Mungkin lensa ada lensanya. Kalau dengan lensa ada harga Canon dengan lensa bawaannya itu ada lensa bawaannya 24 105 harganya menjadi 55.999. Kurang lebih 56 juta. Jadi nambah lagi 10 juta dari bodinya. Nah, sebenarnya bukan tidak mungkin, kita bisa saja nanti mencicipi kamera-kamera ini, tidak perlu mengeluarkan uang. Kalau kita dapat sebagai endorse ya, kita sebagai brand ambassador-nya, karena kita fotografer berbakat, punya karya-karya hebat, nah kita bisa saja nanti dipercayakan di brand itu untuk mempromosikan dan kita bebas menggunakan mereview karyanya, mereview kameranya untuk mengeksplorasi kemampuan kita berkarya fotografi. Nah, banyak juga yang begitu ya, yang orang-orang yang punya basic kuat di fotografi, akhirnya mereka menjadi brand ambassador. Kayak Darwis Triadi itu brand ambassadornya Olympus. Ya, ada juga Sony, siapa yang saya bisa browsing sendiri. Banyak fotografer ternama yang dikontrak untuk menjadi brand ambassador dari satu brand kamera. Ada juga saya sering nonton di channelnya ST Media, ya ada Erwin di situ yang sering menjelaskan tentang fotografi dan videografi. Ada juga channel info fotografi yang Cecin, itu bagus sekali. Hampir tiap malam itu ada kuliah fotografi yang dilakukan di Cecin. Baik, selanjutnya kamera ini ada juga pengembangan dari DSLR itu masuk ke mirrorless.
mirrorless. Tahun lalu ya, banyak yang mahasiswa DKV memang memutuskan membeli kamera Sony. Kenapa? Sony ini bisa kita gunakan untuk difoto, dan nanti setelah mempelajari fotografi, kalian juga di DKV akan belajar video. Nah, ini untuk di mirrorless ini sangat kuat untuk mengeksplorasi video, pengambilan video. Kenapa kemarin memang kita cenderung teman-teman DKV UNM banyak menggunakan Sony, karena sudah menjadi semacam ada ekosistem kamera, jadi nanti kalau keperluan untuk belajar bersama itu gampang, ada kendala atau ada proses-proses pemotretan yang bisa disaringkan itu menjadi semakin mudah. Bisa juga kayak aksesoris, kayak lensa bisa saling pinjam ataupun bisa saling memberi saran seperti itu. Ya. Ya, kalau untuk saya pribadi, saya menggunakan Sony Alpha 6400. Ya, kemarin belinya dapat diskon dari 13.500 ini. Oh iya, saya beli body only sih. Saya beli body only, dapatnya 11.500 untuk body only. Nanti setelah itu saya beli sendiri lensanya. Ada dua lensa saya beli, ada lensa 35 mm f1.8 dan lensa 18-105 f4 yang ada zoomnya di body. Itu yang kalau saya punya gear untuk memotret, jadi selain saya pakai Canon, saya pakai juga Sony. Sony-nya Sony Alpha 6400. Kemarin kan sempat juga ada pilihan ya, bahwa saya sebenarnya mau beli kamera yang mana, untuk kebutuhan apa. Awalnya saya hanya membeli, sudah hampir bayar sih, ada Sony CV1 yang kamera compact yang tidak bisa ganti lensa, tapi sudah bisa di zoom, bisa wide, dengan bukaan wide-nya itu bisa di bukaan 16, kalau nggak salah bisa di 18. Jadi biarpun agak gelap masih bisa terang karena bukaannya besar, atau bisa menghasilkan bokeh yang besar di bukaan luas. Itu kemarin pertimbangannya, hampir saya beli, harganya kurang lebih 999, kurang Rp1.000, cukup 10 juta. Tapi kemudian saya berpikir lagi, kalau di jangka panjangnya kan bisa mengembangkan untuk ganti-ganti lensa ataupun bekerja sebagai videographer profesional, ya bisalah dimulai dengan Sony Alpha 6400. Nah, kalau untuk kamera digital mirrorless ini banyak jenisnya seperti ini, jenis-jenis merek-merek ada dari Nikon, ada Canon, Sony, Lumix, Olympus, ya, dan Fuji juga, ya ada semua. Rata-rata sekarang kamera itu sudah punya fitur foto maupun video, dan kelebihannya karena bisa ganti lensa. Nah, selain kamera ini, kan sebenarnya ada kamera compact, tidak saya tampilkan. Kamera compact itu kamera yang bisa juga pengaturan manual, tetapi tidak bisa ganti lensa. Ya, seperti itu. Jadi yang saya tampilkan di sini kamera untuk yang bisa ganti lensa, DSLR, ada mirrorless, ya. Ya, ada juga kamera yang untuk kebutuhan tambahannya itu tidak bisa ganti lensa, tapi dikenal dengan istilah action kamera, action cam, kamera sport ya. Ini yang lagi populer ini ada kamera Insta360. Ini keren ya, keren untuk keperluan tertentu. Tapi kalau untuk terus-terusan juga kadang mungkin akan menjenuhkan atau membosankan juga ketika kamera ini terus yang dipakai, karena memang sudut pandangnya luas dan bisa mengambil semuanya 360. Ya, kalau yang populer kan itu action kamera, ada GoPro yang sering biasa kita naik motor, dipasang di helm, ataupun digunakan untuk diving atau menyelam, itu menggunakan kamera GoPro. Atau ada semacam outbound, kita meluncur dari mana ke mana, pasang di helm, atau lagi naik motor. Ya, banyak juga vlogger-vlogger ya, YouTuber yang menggunakan action cam ini sebagai alat untuk buat konten. Mungkin ada di jalan-jalan itu, ada aktivitas di jalan, kejadian-kejadian yang direkam menggunakan motor, itu menggunakan action cam. Saya tidak terlalu jauh mempelajari, hanya sekedar sebagai wawasan saja, karena belum memiliki juga action cam. Cuma fungsi dan fiturnya itu membantu untuk pengambilan gambar yang sport, olahraga, yang
tidak perlu dipegang secara serius, diletakkan di mana atau diletakkan di badan untuk mengiringi dalam setiap gerakan atau kegiatan yang dilakukan. Ya, jadi kayak berenang atau berselancar, menyelam dan sebagainya bisa menggunakan kamera semacam ini, kamera action cam. Oke, kalau jenis-jenis dari action cam itu banyak juga, sudah banyak ya. Para produsen kamera berlomba-lomba menawarkan fasilitas ataupun kualitas dan juga kualitasnya semakin banyak semakin bagus ya. Kalau yang paling populer kan memang GoPro yang paling terkenal untuk action cam, tapi sudah ada brand-brand yang lain juga tidak kalah menariknya. Brand besar juga sampai bikin, ada Nikon juga bikin, Sony juga bikin, dan berlomba-lomba lah bagaimana menyediakan alat gear kepada konsumen, tergantung konsumen mau menggunakan yang mana. Nah, ini ada contoh dari, ya, apakah bisa diputar? Ini ada contoh hasil dari action cam, ya. Ya, ini sampai bisa menjadi panosfer, ya, pemotretan dari udara seperti ini hasil dari action cam tadi. Bagaimana? Apakah tadi terlihat videonya? Apakah jalan, Ji? Apakah terlihat video ini? Ya, jalan Ji, Pak. Iya, Pak. Paling tidak sudah bisa lebih patah-patah ya kelihatannya. Nah, ini itu tongsisnya otomatis hilang sendiri. Itu kerennya, ada programnya otomatis. Ya, mungkin saya juga tertarik juga lihat ya. Ya, cuma kan perlu dipikirkan apa motivasinya, kenapa menggunakan shot itu dan apa yang ingin ditampilkan. Ya, memang keren sih. Ya, bisa ambil di atas. Ya, itu padahal dia lagi pegang tongsis di situ. Tongsisnya bisa hilang dengan sendirinya. Ya, ini dari YouTube juga saya capture. Oke, selanjutnya, ya tadi sudah ada kamera DSLR, kamera mirrorless, kamera action cam ya, yang sifatnya kamera digital. Oke, selanjutnya yang penting memang di mata kuliah ini adalah manual exposure. Itu bagaimana mengatur sendiri diafragmanya, ya, bukaan diafragma. Ya, kemudian ada shutter speed, kecepatan. Nah, kalau bukaan tadi berhubungan bokeh dan tidak bokehnya. Kalau tajam ya angkanya besar. Semakin tinggi angkanya kayak 16, 22, 26, 28, 36 ya misalnya, itu akan semakin tajam. Nah, semakin kecil angkanya itu semakin banyak cahaya masuk atau semakin bokeh. Ya, bukaan terbesar yang paling umum dipakai itu f1.8. Itu lensa fix rata-rata f1.8 itu bukaannya bokeh-bokeh atau blur. Kemudian ada shutter speed. Shutter speed ini kecepatan ranah untuk membuka, menangkap, kemudian menutup kembali. Nah, semakin tinggi angkanya semakin cepat. Nah, gunanya apa? Kalau ada istilahnya high speed fotografi berkecepatan tinggi, itu kayak mungkin kayak ada butir-butiran pasir atau butir-butiran ini, kita mau ambil detailnya, air lah misalnya, kita ke pantai, kemudian mengambil butiran air yang dihempaskan itu dengan kecepatan tinggi bisa kita dapat detailnya. Nah, ketika mengambil gambar tersebut dengan kecepatan rendah pasti akan blur. Nah, blur ini juga ada gunanya, namanya slow speed. Slow speed ini bisa digunakan untuk menggambar. Kita menggambar lewat cahaya, ada istilahnya fine light. Atau kita mengambil gambar pergerakan motor kendaraan itu dengan kecepatan lambat, jadinya nanti panning atau backgroundnya blur, fokusnya ada kayak geseran atau ya, menyapu pen, kita menyapu objek dan backgroundnya akan blur dan fokus pada objeknya. Nah, kemudian fungsi dari ISO itu untuk kepekaan cahaya. Misalnya kan agak gelap, kalau sudah bukan maksimal pada F-nya sudah dibuka, tapi masih gelap, biasa kita angkat ke ISO-nya. Cuma ISO ini kalau terlalu tinggi juga kadang noise atau bintik-bintik. Tetapi sekarang dengan perkembangan mirrorless, sudah banyak pengaruhnya. Semakin tinggi angkanya juga kadang noise-nya masih tidak terlalu kelihatan atau kurang. Bahkan sampai ke angka puluhan ribu pun setelah maghrib misalnya ambil gambar, itu noise-nya kurang dengan kecanggihan teknologi saat ini. Mungkin nanti ke depannya semakin lama
akan ya sama aja sih, tidak ada noise lagi. Ya, mungkin perkembangan semakin lama insinyur-insinyur di produsen kamera terus memikirkan, terus mengembangkan kameranya, sehingga lama kelamaan hampir tidak ada noise lagi ya. Saya pikir begitu perkembangan ke depan prospeknya. Nah, kemudian fitur yang penting ya, kenapa kita dalam memotret tuh mengganti lensa. Sebenarnya belum ada teknologi sekarang yang bisa mengubah mode. Jadi kita hanya punya satu lensa, tapi bisa mengubah mode menjadi wide, menjadi fix, menjadi makro, menjadi tele. Nah itu belum ada kamera yang bisa, paling sih lensa zoom. Jadi ada lensa sapu jagat misalnya 18-270. Ada lensa yang sangat bisa wide 18 dan di zoom sampai 270. Itu ada lensa seperti itu yang saya pakai di Canon, tapi ada lensa yang lain-lain juga kayak 70-200, f/28, lensa-lensa full frame atau lensa yang lensa-lensa unggulannya dari produk-produk dari kamera digital itu banyak. Kalau di Sony ada istilahnya G Master, itu yang warna merah. Dulu kalau di Canon itu ada ring merah, ya, lensa-lensa untuk kamera full frame. Nah itu kualitas gambarnya sangat bagus. Nah kalau di kamera mirrorless sekarang itu produsen lensa sangat bagus itu ada Zeiss. Zeiss ini gambarnya sangat bagus sekali, ya, harganya juga bagus sekali ya. Kadang lebih mahal daripada bodinya. Ya. Selanjutnya, ya ini contoh-contoh lensa. Memang ada lensa tele, ada lensa wide, lensa zoom. Itu memang dibutuhkan sesudah kebutuhan. Nah, kalau untuk kebutuhan praktis sebenarnya juga ada yang tidak mau ribet dengan ganti-ganti lensa, ya kadang sudah pakai lensa sapu jagat saja. Bisa misalnya tadi saya bilang 18-270. Jadi kemana-mana hanya menggunakan itu, apalagi kalau kepentingannya hanya di outdoor. Ketika kondisi pencahayaan bagus, ya tidak perlu lagi mengganti lensa. Jadi ini untuk kepraktisan karena prinsipnya kalau orang hunting itu kan mengejar momen. Momen itu tidak bisa di-pause. Kalau momen-momen yang bukan manusia atau memotret hewan, aktivitas hewan tidak susah untuk diulang. Atau ada kejadian, ya jadi yang ada sigap dengan cepat mengambil kamera dan menjepretnya, dan tentu dengan harus fokus. Ya. Oke, di sini juga ada gambarannya. Kalau misalnya tadi kita beli dengan kamera-kamera bekas, ini contoh ya. Ada lensa kit juga yang standar 1855 di Sony itu bisa dapat harga 400.000. Ya, pengirimannya ada 10.000. Nah, ini kenapa kita membutuhkan lensa kit? Ya, selain lensa fix yang kadang harganya begitu mahal, lensa zoom, ya, kita butuh lensa kit atau lensa bawaan ini untuk pengambilan gambar yang standar. Jadi kalau ada misalnya pemotretan satu rombongan, itu bisa keambil dari depan, mengambil semuanya, atau foto-foto dokumentasi rame-rame, atau misalnya kita ke pengantin, ada pengantin dengan keluarga atau teman-teman ikut foto bersama, itu biasanya cukup dengan menggunakan lensa kit. Ini sudah bisa wide. Nah, meskipun sebenarnya ada lensa wide sendiri. Misalnya ada 16-22, itu wide-nya bisa ada juga lensa Sony misalnya di 16, f-nya 1,4. Nah, itu memang wide, cuma tidak bisa lagi di zoom. Cuma kalau kekurangan dari lensa wide itu ada distorsi atau cembung, tidak menampilkan gambar secara perspektif yang pas. Ya, cuma untuk kebutuhan landscape atau pemandangan itu dibutuhkan lensa wide. Ya. Ini contoh lensa kit. Ini salah satu foto waktu kita hunting, ini dengan angkatan 2017 DKV UNM 2017. Kita waktu itu kuliahnya setiap jam 6 pagi sudah absen. Jadi kita sejanjian, jadi mereka biasanya pergi pagi-pagi setelah salat subuh jam 5-an, sudah pergi ke lokasi. Karena saya absen jam 6, sudah absen. Dan setelah itu kita hunting, waktu itu di Benteng Sombopu, Makassar, di Jalan Abdul Qadir, di Jalan Dangko itu masuk ke dalam, dilewati UID, kalau di Makassar ya, ada rumah sakit UID, ke dalam itu ada
lokasi ini biasa kita gunakan hunting. Jadi kadang-kadang kita hunting ke beberapa tempat, Benteng Rotterdam, Pantai Losari, ke Pulau Lelai, dan Layar Putih, ke Poutere, dan berbagai tempat lain. Kadang ada Sunday morning ya, hari Minggu pagi di Pantai Losari juga biasa kita hunting. Kalau kalian nonton video-video yang lama, ada video pertama saya di channel Story Visual itu ada waktu hunting fotografi dengan angkatan 2017 ini. Kita hunting memotret fotografi jalanan di Pantai Losari. Jadi waktu itu Minggu pagi banyak aktivitas di situ, ya itu yang kita lakukan hunting, bagaimana menangkap interaksi momen yang dilakukan masyarakat di Pantai Losari. Sebenarnya kalau kita bertanya begini ya, apakah saya perlu minta izin dulu sebelum memotret orang yang ada di luar, orang yang ada di ruang publik? Nah, ada beberapa fotografer yang menyatakan bahwa kita tidak perlu minta izin karena mereka buktinya kan keluar ke rumah. Kalau mereka tidak ingin ditangkap kamera atau dan sebagainya kan tidak perlu keluar rumah. Nah, kalau misalnya suatu saat ya kita gunakan saja fotonya, suatu saat ada yang komplain, kenapa saya diambil foto tidak seizin saya keberatan, ya tidak apa-apa, kita hapus. Misalnya sudah ada di Instagram kita atau di sosmed kita yang lain, dan ada yang komplain, itu ada foto saya tidak mau ditampilkan, ya tidak apa-apa, kalau memang tidak ya sudah dihapus. Karena begini, lebih baik sebenarnya minta maaf daripada minta izin. Nggak tahu sih, ini cuma ungkapan dari Ence Jin atau beberapa fotografer lain, ya prinsipnya gitu sih, artinya kalau minta izin di depan kadang-kadang lebih cenderung untuk tidak diberi izin. Nah, misalnya ada orang lagi makan bubur ayam, ya misi Pak, Bu, saya mau foto dulu lagi makan ya, boleh ya? Wah, maaf Mas, saya tidak bisa, saya tidak mau ya. Itu biasanya begitu, lebih besar presentasi untuk menolak atau tidak memberi izin dibanding diberi izin. Jadi ini tidak bisa menjadi acuan juga, cuma hanya sekedar sudut pandang bahwa lebih baik katanya minta maaf daripada minta izin, atau nanti mungkin kalau ada yang komplain, karena kan prinsip mengapa mereka keluar di ruang publik, kenapa kamu berbaur di luar dengan masyarakat umum kalau tidak ketika ada karya fotografi, kalau mungkin selama tidak ini sih, karena kan ada etika-etika memotret juga ya, artinya jangan menunjukkan pornografi, menunjukkan hal sesuatu yang menyudutkan sara, berbau sara ya, ada hal-hal tersebut itu yang perlu dipahami. Artinya secara otomatis kita harus bisa mengendalikan diri, memahami batasan-batasan apa yang berlaku di masyarakat, sehingga ketika foto itu dipublis bisa tidak menimbulkan kontroversi, menimbulkan sesuatu yang kehebohan ataupun keberatan pasti orang yang akan diambil. Karena misalnya juga pengambilan dokumentasi yang biasa, misalnya ya ada presiden misalnya lagi berbicara di forum, kita memotret 10 kali. Di antara beberapa kali potret itu ada yang kurang bagus, misalnya matanya agak tertutup separuh atau lagi memegang hidungnya begini, dan itu dipublikasikan, kan tidak etis, tidak wajar, tidak bagus. Ya, karena itu adalah ekspresi yang kurang bagusnya, ekspresi yang tidak tepat, ekspresi yang merugikan pihak yang difoto. Nah, itu memang etika-etika tersebut menjadi batasan yang bisa kita pahami sendiri untuk berhati-hati dan bagaimana memperlakukan foto untuk selanjutnya dipublikasikan ke umum. Kalau sudah dipublis ke sosmed itu sudah di seluruh dunia bisa melihat. Oke, baik. Tadi setelah lensa kit ini ada lensa wide ya. Ada lensa kit itu kan sifatnya wide. Ada lensa fix. Lensa fix ini ciri khasnya bokeh ataupun ini sebenarnya tujuannya untuk memotret wajah, memotret orang dari dada sampai kepala. Pemotretan ini ya tentunya kalau kita gunakan bukan yang paling besar tentu akan menimbulkan bokeh ya ke ruang sempit, kedalaman gambar ada ruang sempitnya. Nama istilahnya dop sempit kalau background-nya blur. Tapi meskipun kita menggunakan lensa fix tapi dengan menyetel bukan diafragmanya yang besar angkanya, tentu tidak terlalu blur juga background-nya kalau kita atur begitu. Tapi kalau kita gunakan bukan maksimal itu
akan sangat blur, apalagi dengan setengah badan yang diambil, tentu akan sangat blur background-nya. Apalagi kalau yang diambil cuma benda-benda dengan lensa fix lagi, atau misalnya ada bunga seperti ini yang difoto pakai lensa fix dengan bukaan yang maksimal, yang paling besar, pasti akan lebih blur lagi, macam itu. Nah, ini contoh, ya, ini senior kalian anak DKV 2014, yang sebelah kiri yang cowok ini namanya Uca, yang satunya saya lupa juga siapa. Ya, ini kita waktu itu foto di kampus, ini menggunakan lensa fix, ya, lensa yang fix, lensa fix, tapi ada bantuan pencahayaan. Kalau yang sebelah kanan yang perempuan ini tidak pakai, ini pakai pencahayaan alami. Jadi waktu itu pagi-pagi masih ada cahaya-cahaya dari cahaya pagi yang keras, itu menjadi background. Kemudian ini yang satu ini kita pakai lampu flash. Waktu itu pakai softbox, ditaruh di eksternal, di luar di outdoor, dan hasilnya seperti ini. Saya pikir cukup menarik ya, ada warna-warna dan gambarnya cukup bagus. Ini waktu itu pasti pakai Canon, kalau tidak salah mungkin Canon 7D saya pakai untuk memotret ini. Nah, aksesoris peralatan tambahan yang tak kalah penting sekali yaitu adalah tempat kamera. Percuma kalau kita sudah banyak jamur baru berpikir untuk beli dry box. Ini kalau kalian beli kamera sebaiknya bersamaan juga dengan membeli dry box. Dry box ini bisa mengatur kadar kelembapan ya, kelembapan udara dalam kamera, karena kalau kamera lembab tentu akan jamur, ataupun ini yang penting sekali dipahami bahwa setelah memulakan pemotretan atau setelah hunting outdoor banyak debu apa sebagainya itu harus langsung dibersihkan. Kamera harus dibersihkan, ada blower, ada kuas-kuasnya itu, ada juga yang semacam yang menjedot gitu ya. Apa namanya? Ada ini ya, artinya kita membutuhkan, kita harus rajin-rajin selalu membersihkan kamera biar bisa awet, bisa gambarnya lensa kita bagus, kameranya tidak berjamur, lensanya tidak berjamur, dan sering-sering membersihkan kamera tentu akan semakin meningkatkan kepedulian kita untuk terus berkarya dengan baik, karena alatnya saja kita urus dengan baik, tentu juga karya-karyanya pasti kita upayakan menghasilkan karya-karya foto terbaik. Nah, perlengkapan selanjutnya juga ada memori SD card, ya, karena kalau memori ini ada kecepatan write dan read, ada kecepatan membaca dan ada kecepatan untuk menulis. Jadi contohnya ini ada memori kamera yang Pro, SanDisk Extreme Pro, ya, 170 MB per second. Jadi sudah ada kelas 10 di situ, 256 GB. Jadi sudah besar. Kenapa orang membutuhkan memori SD card yang besar? Karena misalnya kalau memotret yang file-file yang berukuran besar, misalnya format RAW ya, format mentahnya itu ya, jadi satu foto itu bisa sampai puluhan megabyte, puluhan megabyte karena resolusi besar. Apalagi kamera-kamera yang sampai puluhan ya, 40 megapiksel sampai ada 100 megapiksel, itu tentu ukuran filenya paling juga menjadi sangat besar ya. Jadi itu penting dimiliki. Paling tidak kalau kalian punya memori ini minimal punya 2. Kalau suatu saat kita memotret dan penuh bisa langsung ganti. Ya, karena juga kadang-kadang kita ada tim ya. Jadi sembari timnya yang lain untuk mentransfer filenya ke laptop atau ke peranti yang lain, kita sudah punya memori lainnya yang bisa digunakan pada saat pemotretan berlangsung. Nah, yang penting juga adalah baterai kamera. Tidak cukup dengan hanya memiliki satu baterai kamera, karena kalau itulah kebutuhan hunting tadi, kalau memorinya penuh, baterainya lowbat. Nah, kamera sekarang mirrorless itu bagus, cuma kekurangannya baterainya cepat lowbat. Kenapa? Karena baterainya itu menggunakan energi yang besar untuk menampilkan live view atau menampilkan monitor. Jadi orang kan lebih cenderung tidak lihat live viewfinder, tidak mengeker seperti, tapi melihat layar LCD dari kamera itu banyak menggunakan baterai. Jadi kayak gitu. Kalau kamera di Sony ya, kamera di Sony kami punya seri 6000-an sampai A71, A72 itu menggunakan baterai yang sama ya. Tapi kalau sudah
beralih ke A73 sudah lebih awet baterainya. Tapi yang A72 6100, 6300, 400, 500, 6600 beda baterainya. Sama A73, A7C. Nah, kalau ya, baterai tersebut kelebihannya karena kita punya ekosistem di DKV banyak menggunakan Sony, itu kalau kadang-kadang ada pemotretan bekerja secara tim gampang tukaran baterai atau memberikan bantuan baterai ke kamera teman yang lowbat. Jadi kayak gitu manfaatnya. Nah, tadi saya bilang cleaning kit, selain tadi memiliki dry box, ya penting kita memiliki cleaning kit kamera. Karena ini alat-alatnya, ada blowernya, ada kuasnya ya, kita membersihkan. Ya, ini saya lengkapi dan harga sebagai ilustrasi ya, kalau memang alat-alat itu juga butuh berpikir sebagai investasi pemeliharaan alat ya, alat-alat kita butuhkan seperti ini. Ada juga tisu lensa, ada lens cleaning paper, itu tisu lensa ya, seperti jadi jangan melap kamera itu pakai bajunya kah, pakai jilbabnya, atau ini pakai tisu yang lain. Itu memang ada serat-seratnya yang ketika pakai tisu biasa itu akan bisa merusak lensa, membuat lecet lensa. Jadi ya kalau lecet ya sudah, lecet terus nih. Ya mungkin bisa saja diservis, tapi kan tentu butuh biaya lagi dan belum tentu bisa persis dengan kondisi pertama saat belum ada. Kalau untuk repair itu masih lebih bagus kalau tidak ada bekas-bekas yang nanti di belakang baru diperbaiki ya. Nah, sekarang pesan apa yang kita bisa tangkap dari materi ini, dari awal sampai akhir ini tentang bagaimana perlengkapan atau kebutuhan yang kita butuhkan sebagai fotografer pemula, peralatan pendukungnya. Apa pesannya? Bahwa yang paling penting dan paling utama adalah kalian siapa saja bisa menjadi fotografer. Karena kamera itu semakin canggih dan mudah. Karena apalagi sekarang tinggal jepret, lihat autofokusnya, tracking autofokus, dan sebagainya itu semakin mudah. Tetapi belum tentu kamu bisa bikin karya yang hebat dengan alat yang canggih itu. Belum tentu. Tapi potensinya besar, peluangnya lebih besar, tapi belum tentu. Ya, karena beberapa juga event-event lomba fotografi, kadang malah bukan dari hasil kamera yang mahal yang juara, tapi kadang kamera APS-C yang murah 1100D. Pernah ada lomba katanya di Jogja, salon foto itu malah yang menang pakai kamera Canon 1100. Padahal banyak kamera 5D yang lain-lain waktu itu yang kamera mahal, ternyata tidak juara. Nah, ini memberikan bukti bahwa kita punya peluang. Kita punya peluang untuk bersaing dengan alat yang kita miliki. Minimal memiliki kamera DSLR yang bisa kita atur secara manual. Nah, tidak harus mengandalkan peralatan yang mahal dan canggih kata fotografi tersebut, tapi kepekaan estetis, kepekaan dalam menangkap momen, pengetahuan komposisi, mengerti bagaimana framing, mengerti bagaimana sudut pengambilan gambar, itulah yang lebih utama. Ya. Nah, yang paling penting adalah diperhatikan untuk menghasilkan gambar yang bagus itu adalah persiapan. Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan peralatan-peralatan apa yang kita butuhkan dan tujuan apa yang kita akan lakukan untuk memotret. Kemudian pemahaman terhadap alat. Jadi alat-alat yang kita miliki itu perlu dipahami bahwa ini fungsinya seperti ini, tujuannya seperti ini yang kita pakai, dan seperti apa efek yang dihasilkan terhadap karya yang akan kita buat. Itu perlu alat tersebut. Ya, misalnya kita butuh trigger, butuh lampu flash, softbox, dan sebagainya, butuh beberapa lighting. Itu kita harus paham bahwa apa tujuannya, untuk apa. Kalau tidak penting sesuai dengan apa yang kita buat, ya buat apa. Kemudian kesiapan menangkap momen. Kalau ini foto-foto jurnalistik sifatnya yang hunting-hunting di luar, ini perlu kesiapan menangkap momen. Jadi kamera memang sudah menyala, bukan mau lihat momen baru nyalakan kamera, baru atur fokus dan sebagainya. Itu sudah di luar sudah tidak dipikir lagi, tapi ini tangan, mata sudah berjalan atau bergerak dengan sendirinya untuk memotret. Jadi tidak lagi
memikirkan bagaimana mengatur alat, sama dengan ketika sudah mahir untuk mengendarai mobil ya, kita tidak lagi melihat yang mana kopling, yang mana gas, yang mana rem, yang mana ratingnya, yang mana mobil WSR-nya kanan kiri, yang mana menyalakan lampu, tapi kita tinggal melihat jalan, kita tinggal melihat ke depan apa yang akan kita lakukan, tidak lagi memikirkan apa teknis-teknis yang kita akan langkah-langkah apa caranya, tapi itu dengan sendirinya mengalir dengan gerak tubuh, gestur kita bergerak, menyesuaikan dengan kecepatan dalam sigap untuk menangkap momen seperti itu. Oke, baik, itu saja yang saya jadikan materi. Sebagai background saya di belakang saya kan ini ada background yang saya gunakan. Ini adalah studio fotografi kita di DKV UNM. Kita punya lampu softbox, ada merek kita punya lampu softbox merek Godox ya, dengan latar putih ya, itu yang biasa kita lakukan. Ini ya fotonya, waktu itu kita ada foto olahraga fashion ya, sampai masukkan sepeda. Ini yang latar belakang ini DKV angkatan 2018, jadi 2 tahun di atas kalian. Baik, mungkin itu saja. Silakan ditanggapi. Ya, silakan ditanggapi karena yang bertanya itu tentu memberikan penilaian tersendiri bagi saya. Silakan menanggapi secara langsung, boleh juga lewat chat. Silakan di chat lewat chat di ini. Mungkin ada sharing pengalaman ataupun ya ini kan belum kita mau thread, nanti akan saya infokan di grup ya seperti apa latihan untuk mengambil gambar. Tentu pasti akan ada. Mungkin kalian penasaran, tapi yang sampai juga pernah kami setiap pertemuan satu tugas. Jadi untuk ikut pertemuan berikutnya itu tugas yang sebelumnya harus masuk dulu. Kalau tidak dikerjain tidak bisa ikutnya. Dulu pernah kita begitu. Cuma saya berupaya menyelesaikan dulu dengan situasi pandemi ini karena masih kuliah online. Nanti kalau terlalu banyak tugas yang diberikan tidak mampu diatasi, tidak mampu dikerjakan. Nah, cuma akan nanti ada poin-poin khusus ya, semacam kalian apresiasi karya fotografi, melihat dan atau membuat karya foto berdasarkan sampel ya. Jadi kalian nanti bisa saja punya contoh dulu foto, kemudian menjadi acuan untuk hunting gambar. Saya kan mengikuti foto ini untuk saya kan ya enggak apa-apa meniru, berapa kali meniru, dan setelah itu bisa memikirkan sendiri foto apa yang ingin dibuat atau diciptakan. Oke, silakan anak-anakku semua bertanya. Saya Pak. Ya, bisa menampilkan kameranya biar bisa kelihatan. Siapa yang mau bertanya itu? Silakan. Oh ya, Alif Syah ya. Ya, Pak. Kemarin Pak sempat ikut kelas fotografinya dari Sri Adi, Pak. Woi, mantap ya. Terus ada dibilang di situ kayak itu editing atau raw itu tuh lebih ke menghilangkan esensi dari fotografi, Pak. Apa memang betul itu Pak? Karena sebenarnya agak setuju aja sama dari Sri Adi kalau editing itu sama lebih ke format raw itu tuh lebih menghilangkan esensi dari kayak estetika ilmu ya. cahaya, Pak. Ya, oke, langsung kita tangkap saja. Sebenarnya kalau ya tergantung ya, kalau sifatnya dia street fotografi memang lebih baik aslinya. Jadi foto itu tercipta pada saat dijepret. Jadi sudah jepret selesai. Urusan fotografer sudah selesai. Dia tugasnya adalah bagaimana dia mengatur kamera pada saat itu, bagaimana menentukan sudut, menentukan komposisi, menentukan momen, ya, menekan. Ya, sekali shutter dijepret itu sudah selesai. Kerjaan fotografer sudah selesai. Tapi itu tidak bisa diterapkan untuk fotografi komersial. Karena fotografi komersial masih banyak elemen-elemen lainnya yang penting ditambahkan. Ada editing, ada warna, dan sebagainya untuk membuat foto sesuai dengan brand yang ingin dikerjakan. Kalau untuk tujuannya foto humanis, foto human interest, foto ini ya kadang-kadang orang sudah mengeset kameranya dengan mode monokrom atau mode hitam putih ya. Jadi
aslinya hitam putih bukan pada saat nanti di editing baru dijadikan hitam putih, tapi dari awal sudah hitam putih. Nah, ini menjadi tantangan ketika waktu di zaman analog. Mungkin kalian masih kecil ya waktu itu, tahun-tahun 90-an atau tahun 2000-an awal orang masih hunting. Saya kuliah tahun 2006 itu masih pakai roll juga, ada waktu itu pakai Yashica, pakai Sony FM2 dan semacam itu kita betul-betul bagaimana memanfaatkan atau merencanakan fotografi yang akan kita kerjakan. Jadi tidak seperti sekarang karena sudah digital, ya bebas, tinggal hapus, tinggal edit dan sebagainya. Nah, esensi kalau fotografer yang sejati memang sih gitu, pastinya dia tidak perlu lagi sentuhan editing. Cuma ada kan namanya editing standar untuk fotografer itu sebatas cropping, tidak menghilangkan objek, misalnya ada kerutan-kerutan itu ada di touching lagi ya, dihilangkan lagi jerawatnya apa dan sebagainya, itu kepentingan fotografi yang beauty ya, atau memang kepentingan untuk iklan atau komersial ya, itu yang tentu kekuatannya di editing kalau di fotografi komersial. Ya, kalau untuk ke fotografer yang hunting-hunting ambil gambar, ya memang ya, tergantung prinsipnya fotografernya. Terkadang menjadi pilihan hidupnya, ya itu tidak ada lagi pekerjaan setelah menjepret. Itu sudah jadi karena dia memperkuat skillnya itu di prah sebelum memotret, sebelum menjepret, bukan di pos memotret setelah memotret. Oke, bagaimana Alifsa? Bisa dipahami penjelasannya? Ya, Pak, siapa? Ya, oke. Yang lain lagi boleh silakan. Yang ceweknya ini terutama saya khawatir jangan sampai teman-teman kita yang ukti ini, yang cewek-ceweknya tidak bisa maksimal ya. Saya khawatir apa kira-kira bisa bersaing juga dengan teman-teman yang laki-laki. Jangan sampai mereka tidak terlalu hobinya memotret, tapi hobinya dipotret. Senangnya difoto, bukan dia mau foto. Ya mungkin ada suara dari yang ceweknya bisa menyampaikan. Silakan. Silakan, saya mau dengar komentarnya juga. Apakah semangat di belajar fotografi juga semuanya, laki-laki dan perempuan? Ataukah bagaimana? Ada pengalaman? Silakan, bisa di... Saya mau bertanya, Pak. Ini dari Ahwat ini ya? Siapa ini? Fadlur Rahman Muhammad. Oh, Fadlur Rahman, ya. Oke. Kan tadi kita ada bilang Pak segitiga exposure, ada shutter speed, ISO sama diafragma. 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 Itu Pak kalau umpamanya orang mau ambil gambar yang lebih dulu diatur itu yang mana Pak? Kayak yang lebih utama, baru nanti yang menyesuaikan itu sisanya, entah itu ISO-nya menyesuaikan atau shutter speed-nya. Yang mana lebih utama Pak diatur duluan? Ya. Kalau kamu bagaimana? Yang mana kamu atur duluan? Pengalamanmu bagaimana? Kalau saya Pak biasanya bukannya dulu yang saya atur duluan. Ya. Ya, bisa begitu ya, itu tergantung dari enaknya. Ya, cuma yang paling terakhir biasa itu ISO. Kalau saya sih, yang belakangan ISO. Kalau ISO, maksudnya ISO-nya saya set serendah mungkin ya. Nanti kepepet masih gelap, baru saya naikkan. Tentunya pasti diafragma sudah bukan terbesar. Kalau saya pakai lensa fix, pasti yang sering aktif itu bukan terbesarnya, yang 1.8-nya sering aktif. Kalau saya pakai lensa fix, misalnya saya pakai 50 fix atau 35 fix, itu pasti yang aktif terus itu bukannya sudah otomatis. Nah, ketika kita memotret di outdoor ya, pasti kan shutter speed yang dikejar, diupayakan tinggi biar gambarnya tajam. Kalau kita memotret outdoor, saya acuannya kalau memotret di outdoor pasti saya fokusnya ke bagaimana ini angka shutter speed-nya bisa tinggi di atas 100 misalnya. Atau kalau mau mengambil yang high speed itu pasti bagaimana F-nya tinggi angkanya. Shutter speed-nya. Kalau diafragma kan berpengaruh ke terang gelapnya hasil gambar. Kalau ISO tadi ya kepekaannya ya, kalau
kurang mampu diatasi di diafragma, baru kita turunkan kenaikan angka ISO kayak begitu. Nah, ini saya merasa terbantu sekali dengan adanya mirrorless. Itu kalau saya bikin video atau foto dalam ruangan itu bisa pakai tinggi-tinggi sampai 10.000 misalnya, masih bagus gambarnya. Ya, kayak gitu sih. Dulu saya kalau pakai DSLR paling tinggi 1600 ISO-nya saya pakai kalau dalam ruangan. Nah, sebenarnya kita sih kalau terbiasa dengan ambil gambar itu sudah di kepala, tidak ditanya. Kalau saya di luar sekarang agak mendung-mendung. Saya pakai ISO 200, saya pakai shutter speed 160, saya pakai diafragma 5,6 misalnya, kan masih bisa. Atau tinggi-tinggi tidak mesti. Ya, kalau bukan terbesarnya di lensa kit kan biasa 3,5 ya, atau 4. Nah, kayak gitu. Cuma itulah membiasakan diri sebenarnya, membiasakan ya. Jadi saya pikir Pak Lur Rahman sudah ada pengalaman kan mengatur secara manual. Nah, biasa juga orang ada mode yang bisa yang naik turunkan hanya diafragma, yang ISO dengan shutter speed menyesuaikan. Ada itu modenya di kamera. Jadi tinggal diputar dialnya untuk naik turunkan diafragmanya. Ada juga begitu. Jadi tidak full manual sekali, tapi ada pengaturan, ada keleluasan untuk mengatur diafragmanya tersendiri. Biasanya begitu. Kalau tidak pakai full manual, ada juga shutter speed-nya lagi yang bisa diatur-atur. Ada begitu mode-mode, silakan dieksplorasi karena saya tidak menekankan pada satu merek, tapi banyak merek semuanya. Artinya prinsipnya ketika kamu turun di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar, ada orang minta tolong terutama ya, kalau ada yang minta tolong di foto, kamu bisa cepat, oh ya kamera apa? Oh beli Olympus. Tapi saya tidak tahu, saya pakai Canon, saya tidak tahu Nikon, biasa begitu. Ya, ini kamera Sony dia tidak tahu Kak. Ya, kita kan maunya semua kamera kalian bisa kuasai karena prinsip segitiga exposure itu sama saja, di mana-mana sama, dari dulu sampai sekarang, dari zaman analog sampai sekarang sama. Cuma bentuknya aja sih yang lebih mudah sekarang, tinggal enak lah, sampai touchscreen, layar sentuh, pengaturan diafragmanya dulu kan diputar-putar itu kalau kamera analog ya, untuk pindah mengatur ISO diafragma jadi putar-putar lebih lama. Sekarang sudah touchscreen, sudah bisa. Oke, pakai kamera apa Pak Abdul Rahman? Kalau saya Pak belum ada kamera, tapi kemarin sempat pakai Nikon kayak punya Nikon. Ya, Nikon ya. Nikon apa ya direncana? Rencana Pak mau beli Sony. Mungkin Sony Alpha 8000 juga yang pada 6300. 6300 sudah lama, Mi. Kalau mau 6400 Mami yang lebih worth it sekarang. 6300 itu. Mungkin second-nya Mami kan tidak ada yang barunya. Kalau tadi Nikon apa tadi? Data itu Pak kemarin Nikon apa saya pakai? Punya orang ya? Iya Pak, punya temanku. Oh iya, artinya dulu sih saya juga begitu, lama baru saya nanti mau lulus kuliah baru bisa punya kamera sendiri. Tapi saya alhamdulillah bisa menguasai kamera tersebut, biarpun saya tidak punya kameranya karena sering bergaul ya, sering pinjam atau tidak pinjam juga, bekerja bersama ya. Jadi ada job, jadi kita biarpun tidak punya kamera, itu kayak salah satu tipsnya kalau kalian tidak bisa beli kamera, ya terlibatlah dalam event-event fotografi. Atau kalian bekerja paruh waktu, misalnya ada kerjaan sampingan di studio fotografi. Ya, tujuannya bukan mencari uang, tapi mencari pengalaman, bagaimana menguasai peralatan dan bagaimana pengalaman dalam bisnis fotografi. Biasanya begitu juga. Kalau kita tidak mampu beli alatnya, lama-lama kan biasanya banyak begitu. Ya awalnya dia kerja di studio foto, lama-lama bikin studio sendiri. Akhirnya yang punya studio, mana ini studio yang diajari semuanya, nah tahu semuanya, tinggal kami. Ya, ada kadang-kadang begitu. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, Ismullah. Iya. Baru bergabung ya? Iya, Pak. Maafin. Sudah begini dari tadi. Oke, silakan. Yang bisa disebut karya yang baik itu seperti apa, Pak? Apakah aspek penilaian yang apa yang bisa
Maaf Pak. Ulang dulu Pak. Ya. Yang bisa disebut karya yang baik itu seperti apa? Terus aspek penilaian apa yang bisa apa sih? Tidak kadang-kadang suaranya. Maaf Pak. Ya. Yang bisa disebut karya yang baik itu seperti apa? Apa aspek penilaian yang dilakukan supaya bisa disebut karya yang baik? Oke. Siapa lagi? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Kayaknya ini materi saya minggu lalu. Ya. Ini materi saya minggu lalu kan bagaimana membuat karya foto yang baik. Ada yang mau membantu menjelaskan seperti apa foto yang baik? Tentu sebenarnya ada masing-masing kan punya pengalaman. Ya, saya pikir kalian sudah punya pengalaman masing-masing yang bisa memberikan persepsi bahwa fotografi itu seperti ini. Bagaimana membuat karya foto yang baik. Kalau sebenarnya secara simpel, kalau saya pribadi ditanya, foto yang bagus itu seperti apa? Foto yang bagus itu kalau menurut saya, foto yang sesuai dengan apa yang kita lihat. Tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, dan sebenarnya punya sudut pandang. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana membuat sudut pandang pemotretan yang berbeda dengan penglihatan orang yang biasa. Artinya mungkin dengan alat yang kita yang paling utama bagaimana bisa menghadirkan sudut pandang yang berbeda dengan orang kebanyakan melalui karya foto kita. Mungkin hal-hal biasa, tapi melalui framing kita, melalui pembingkian kita bisa menciptakan karya foto yang unik, yang berbeda dengan pencahayaan yang tepat, dengan tidak mengurangi esensi pesan yang ingin disampaikan. Kalau untuk sebenarnya tujuan foto-foto yang sifatnya fotografi street itu ada hubungannya dengan bagaimana menggunakan simbol-simbol yang ada di jalan. Misalnya dilarang parkir di sini. Nah, yang di foto itu orang yang lagi tidur di situ dengan becaknya misalnya, antara kesenjangan yang memotret kesenjangan sosial. Misalnya satu lagi tertidur lelap di jalan, ya ada pengemis. Baru backgroundnya itu McD, ada orang lagi makan di dalam dengan bersukaria. Ada juga anak yang sama ya, anak yang seusia yang sama, satu di depan lagi tidur di jalan dengan keadaan yang memprihatinkan, tapi satu di dalam lagi bersenang-senang dengan kemewahan. Itu hal-hal yang menunjukkan misalnya ada kesenjangan. Ya, banyak fotografer street art yang mengangkat itu, isu-isu kesenjangan sosial yang diangkat melalui framingnya, bagaimana membingkai gambar. Tapi itu asli. Artinya bukan ditempel lagi, bukan pada saatnya, bagaimana menemukan momen itu. Ya. Ataukah misalnya ada orang yang secara mungkin ada binatang peliharaannya, malah itu yang lebih terawat, misalnya bulu-bulunya besar anjingnya ya, terawat, malah orangnya tidak terperhatikan, rambutnya yang kusam dan sebagainya, malah yang diberikan perawatan berlebih ke binatang peliharaannya, tapi justru pemiliknya yang tidak mengurus dirinya, lebih mementingkan mengurus binatang peliharaannya dan sebagainya. Sebenarnya banyak sih isu yang bisa diciptakan ya, ada pembangunan, ada yang pernah juga saya memotret ada petugas kebersihan ya, orang tua yang tukang sampah begitu, tapi pakai baju korpri ya, dan ada yang pakai baju korpri betulan juga yang lewat ya. Artinya satu yang mungkin dapat baju bekas, baju yang tidak dipakai, yang lusuh, tapi ada simbol identitas di situ yang ditunjukkan. Dia seorang abdi negara atau dia sebenarnya hanya pemulung, kebetulan berpakaian korpri hasil pemberian dari seseorang. Kemudian dalam bingkai yang sama kita ada pegawai negeri yang betul-betul aslinya lewat di situ, dan kita bisa dapat momennya itu.
Oke, saya menarik ya street art ya. Kalau orang yang sudah ke street, kadang-kadang dia malas memang mengedit. Entah karena alasan apa, karena dia tidak menguasai kemampuan editing atau seperti apa, atau memang esensinya di situ. Ada teman kan memang fotonya semuanya hitam putih. Tidak mau kepikiran mengubah warnanya nanti di post. Tapi dari awal sudah hitam putih. Karena foto-foto realitas di jalan yang mau tampilkan, foto-foto sosial, foto-foto kayak gitu yang human interest yang ingin diangkat, yang bisa memberikan refleksi tentang nilai-nilai kehidupan misalnya. Oke, baik, itu saja. Ada lagi mau menanggapi? Ya mungkin ceweknya saya tunggu ya, belum ada, sudah 3 yang cowok ini, belum ada ceweknya yang menanggapi. Saya pernah saya melakukan penelitian bagaimana meningkatkan minat mahasiswi DKV untuk menggunakan kamera digital secara manual. Pernah di tahun 2017 saya melakukan penelitian itu. Dan ya kayak gitulah, ada jawaban yang saya lebih senang di foto Pak dibanding memotret. Saya lebih senang selfie. Jadi paling banyak fotonya sendiri yang ada di HP-nya. Karena kan banyak sekali foto-fotonya dia. Ya macam begitu. Oke, silakan. Ada Fatina, Nur Fitria, siapakah yang ada Gina Morinda, boleh silakan berkomentar. Mungkin itu saja sambil saya siapkan absennya ya. Coba disampaikan bagaimana bakatnya di fotografi ya. Mungkin bisa disampaikan kira-kira apa, atau siapa. Jarang-jarang sih memang yang dari fotografi yang menguasai sekali fotografi. Kalau dari cewek, kalau kalian bisa berbagi pengalaman atau apa, silakan. Oke, silakan Ki Anu menanggapi. Boleh silakan menanggapi. Yang kelas A dan kelas B ya, silakan. Ya, kok ada suaranya? Mungkin ada penjelasan saya yang belum jelas atau bagaimana. Silakan yang ceweknya dulu saya kasih kesempatan ini. Sudah 3 cowok tadi. Saya Pak. Ya. Baik. Siapa itu? Fatina. Ya. Oke, silakan. Kan biasa Pak, kalau kita turun ke jalan untuk foto itu biasa kayak malu-malu kita kok Pak. Kan kalau didekati itu objek yang mau difoto biasa langsung ubah posisinya. Ada tidak Pak tips bagaimana caranya dekati orang untuk tampilan alaminya dalam fotografi yang di jalan? Sudah pernah mencoba mengambil gambar dan tidak berhasil? Iya. Sudah pernah? Sudah. Kamera apa yang dipakai atau apa deh? Fujifilm Pak. XT berapa? Apa deh? XA? XT100. XT100 ya, sudah bagus itu ya. Oke. Untuk foto candid itu memang kalau outdoor itu biasa sifatnya candid ya. Itu memang butuh keberanian. Karena kalau orang tidak pede, tidak bakal berani memotret di luar itu kalau orang tidak pedean. Orangnya pemalu, ya selalu sembunyi, foto-fotonya tidak berani. Ya, memang yang pertama kita harus membiasakan diri untuk hunting-hunting dan melatih keberanian untuk mengambil gambar, mendekati orang, ya. Kadang-kadang kan orang tidak perhatikan juga, langsung kita ambil. Nah, cuma satu tipsnya sebenarnya dibutuhkan kalau foto-foto yang outdoor begitu, lensa tele. Itu lensa tele. Jadi biarpun kita ada di seberang jalan, kita bisa mendekatkan gambar kita tanpa mengurangi resolusinya. Karena ada kan istilahnya digital zoom, ada optical zoom. Kalau optical zoom itu lensanya yang maju, lensanya diputar. Kalau digital zoom itu secara elektronik, jadi gambarnya pasti akan pecah. Tapi kalau secara ini ya itu tipsnya sih, harus punya lensa tele. Kemudian harus berani, harus juga
bagaimana mengambil gambar dengan angle-angle yang tidak biasa, dengan sudut-sudut yang mungkin dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, yang ya harus terbiasa sih, karena kalau itu alasannya kan enggak jadi fotonya, orang yang menghindar ke ini kawan, enggak jadi deh, malas ambil gambar, pasti lari. Enggak semua, pasti enggak semua. 100 kali ke motret pasti enggak 100 kali juga menghindar semua orang ya. Atau mungkin ada yang berhasil, ada yang bagus juga. Jadi biasanya kebiasaan aja sih bagaimana kalian melatih diri untuk terus memotret, target-targetnya apa, target mingguan, target bulanan, target tahunan ya. Saya mau bulan ini khusus ke foto kucing. Kucing kan pasti lari toh, misalnya pernah sih saya kasih tugas fotografi kucing, ayam dan binatang yang bergerak ya. Artinya bagaimana memotret untuk latihan ini, menangkap momennya pada saat dia menguap, pada saat dia lari, ada berantem di jalan dengan kucing lainnya dan sebagainya. Itu bagi latihan untuk sebelum ke orang. Pernah saya kasih begitu. Karena kalau misalnya di jalan kan, apalagi kucing yang tidak dikenal ya. Kalau kucing yang kalian kenal kan sudah gampang diarahkan juga sih. Tapi kalau yang di jalan itu ya kadang-kadang langsung lari atau bagaimana. Pernah saya ambil bagaimana kucing lagi berkelahi sampai masuk di got. Ada kucing yang besar itu bulu-bulunya berdiri semua. Kan bagus sekali. Pas ada backlight dari belakang, cahaya pagi, bagus sekali hasil gambarnya. Apalagi saya pakai lensa fix waktu itu, bisa dapat kedalaman gambarnya dari lensa fix yang saya pakai. Nah, kalau untuk latihan sih, maksudnya kalian kalau mau melatih diri dulu, bisa melatih dari hewan dulu di foto, ya hunting begitu, kemudian ke orang, kemudian ke misalnya ke pedagang-pedagang di pasar, ya itu bisa membantu sekali kalau kita punya lensa tele, ya. Atau kalau kalian sudah terbiasa, misalnya begini ya, kamu ke pasar, hari pertama kan dia mau difoto, lama-lama kan bilang, Ibu menjual mungkin seperti biasa, anggaplah tidak ada kamera di sini. Ya, nanti setelah saya foto, saya beli semua barang-barang tak, Bu. Ya, yang aman itu, tidak bakal lihat kamera lagi tuh. Ya, ada bilang nanti saya beli semua. Ya, misalnya ya, atau penjual beroncong. Ya, nanti saya beli. Ya, tapi jangan nanti sudah berapa satu kah? 1.000 ya, ini ada ongkos 1.000. Satu jadi beli aja, aduh rugi dia. Nah, maksudnya enggak, itu. Maksudnya bisalah nanti bagaimana caranya, bisa begitu untuk melatih. Kemudian bilang terus terang, kalau kalian belum punya lensa tele, bilang saya mau belajar fotografi Bu, bagus sekali saya lihat kita menjual, ikhlas sekali. Kayaknya kita kalau menjual itu tidak ada beban, ya. Sepertinya dinikmati sekali pekerjaannya sebagai penjual sayur Bu, bagus sekali. Ya, saya mungkin nanti ke depannya tidak mau juga jadi penjual sayur ya, tapi saya lihat Ibu bagus sekali kalau di foto, nanti yang saya kasih ke hasil foto, saya cucikan. Bagaimana kita menjual mungkin seperti biasa, nanti saya foto ke. Ya di pasar itu banyak yang bagus diambil gambarnya, ada penjual tempe, penjual sayur, penjual ikan, ya. Kalau yang tinggal di kampung, tidak tahu apakah ada pedagang keliling, itu juga bisa difoto. Tanya nih, ya tapare. Biasa kita lewat lagi depan rumahnya, jangan lihat ke saya, tapi nanti saya ambil sembunyi bagaimana bagus kamu ya. Nanti kayak gitulah bisa membangun komunikasi yang baik dengan objek. Nah nanti kan akan alami sendiri. Nanti hasilnya kan jadi alamiah. Yang susah itu kalau satu kali ambil gambar langsung mau berhasil. Kadang-kadang orang butuh berhari-hari, berminggu-minggu, baru berhasil ambil gambar. Karena butuh di situ struggle-nya, bagaimana kita Gimana Pak Tina? Iya Pak, makasih Pak. Di mana Pak? Iya. Memang lagi berada di mana? Di Makassar Pak. Oh di Makassar juga. Oke, nanti mungkin suatu waktu ya bisa kita atur bagaimana yang ada di Makassar, bisa kita hunting, janjian hunting ya, mungkin di Pantai Losari atau bagaimana, biar kita adalah perpaduan, ada hibrid, ada pertemuan luring dan ada pertemuan daring. Oke, terima kasih. Apakah sudah terkirim tadi absen yang saya kirim di grup? Sudah Pak, ada terkirim. Iya. Tolong satu kali saya isi. Kalau tertulis tanggapan Anda sudah direkam, sudah. Tidak usah lagi
Nggak usah lagi diisi lagi, karena saya juga berkali-kali, ini nama yang sama lagi ya. Dan tolong di IC absennya sekali saja. Kalau sudah ada pesan tanggapan Anda telah direkam, nah itu berarti sudah oke. Ya, kalau yang sepatutnya masih ada yang belum memfoto dirinya, selfie atau capture di sini, silakan di Anume sebelum kita tutup. Ya, jadi pertemuan 1-2 ini masih wawasan tentang fotografi, teori-teorinya. Nanti kita akan melakukan latihan-latihan, memberikan tugas sebagai latihan, belum ada tugasnya, biar dulu seperti itu. Sembari kalian bisa mencari-cari pengalaman tentang fotografi seperti apa, ya bisa itu. Oke, baik. Ada lagi kah? Saya, Pak. Boleh, Pak. Boleh bertanya, Pak? Ya, satu Pak. Pak, pengalamanku kemarin, Pak, mau ceritakan, Pak. Oh iya, oke, 2 ya, 1 laki-laki 1 perempuan. Yasir dulu, setelah itu ada perempuan, mungkin Nur Fitri ya siapa? Ya oke, silakan Yasir. Kan kemarin, Pak, ada acara di kampung, Pak. Terus saya gunakan ke flat profile yang namanya China Style. Ya. Kuater nih, Pak, sesuai ISO-nya, Pak, tuh. Tapi pas saya kasih pindah ke di laptop hasilnya, kenapa banyak noise-nya? Ada masalah apa itu, Pak, kira-kira? Itu foto kah? Foto atau video? Foto, Pak. Kamera apa dipakai? Kamera apa yang dipakai? Canon 4000D, Pak. Ya. Ya oke. Memang kan lagi tren orang juga pakai itu ya, pakai flat profil flat picture ya, yang nanti di post dia kan wajib diedit. Jadi kekuatannya dia di editing. Kalau flat profil itu. Jadi memang yang tren saya pakai juga CineStyle itu untuk video, saya pakai di video juga. Nah, nanti di adjustment layar dikasih filter, jadi kita atur sendiri. Kita mengatur sendiri di Lumetri Color. Nah, kalau untuk di bisa pakai Photoshop, ya kita bisa atur warnanya di Photoshop. Memang tadi pertanyaannya noise-nya. Memang kalau kayak gitu dia pasti terangkat noise-nya kelihatan. Cuma bagaimana nanti bisa diminimalkan, dikurangi, diedit. Tapi sebenarnya dia flat profile itu kayak memflatkan nanti di editing bisa dikeluarkan warnanya. Jadi bisa pakai Lightroom juga untuk mengatur lagi saturasi, hue-nya dan sebagainya. Bisa memang di post produksi penting untuk diatur itu. Tapi kalau kamu bisa bisa sendiri dari awal, bisa custom sendiri, tidak mesti pakai CineStyle. Kalau bisa lama-lama kelamaan saya tidak pakai lagi yang seperti itu, karena kayak terlalu banyak yang pakai, jadi kelihatan kayak seolah kayak ikut-ikutan. Nah, ada fotografer ikut, oh ya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menciptakan sendiri atau bikin sendiri, istilahnya ada load, ada warna kita sendiri, ya color grading kita sendiri ya bagus juga. Jadi bisa kelihatan misalnya kita punya Instagram atau medsos kita, foto-fotonya nuansa-nuansa begitu, karena itu sudah menjadi karakter style kita di warna itu. Ya kayak gitu sih ya, terserah sih kamu pakai ya, cuma nanti di editingnya harus diperkuat, diatur seperti apa warna yang diinginkan. Kalau untuk foto tadi sebenarnya ya kenapa enggak pakai RAW? Di RAW kan bisa diganti lagi white balance-nya, diatur di Lightroom. Ya, bagaimana tadi? Aneh. Mungkin kenapa alasannya Yasir pakai itu untuk apa juga? Yasir? Supaya Pak, supaya gampang di color grading, Pak, nanti. Ya, bagaimana hasil color gradingnya bagus ya? Iya, Pak, lumayan ya. Iya, memang begitu pasti noise-nya kelihatan kalau di CineStyle dia kayak dia mengeluarkan flat picture-nya, dia buat flat dulu, nanti dipertajam, diwarnai tujuannya untuk color grading itu CineStyle. Ya, mungkin itu jawaban saya. Yasir, kalau begitu next silakan Nur Fitri. Siapa tadi yang menanggapi yang perempuan? Saya, Pak. Ya, silakan Nur Fitria Humairah ya. Ya, bukan kayak mau bertanya Pak, hanya tadi mau menanggapi soal yang tadi kita bilang mungkin
yang perempuan lebih rendah minatnya sama fotografi. Ya. Mana pendapatnya? Mungkin Pak sebenarnya banyak yang minat, hanya bisa jadi maksudku bisa jadi lihat dari biasa di feeds IG-nya cewek-cewek, banyak di tangkapan layarnya yang bagus-bagus. Hanya mungkin dia tangkapan layar, screenshot, apa tangkap? Bukan yang kayak hasil fotonya. Bukan, maksudku kayak hasil fotonya yang kayak Ya, bagus-bagus, estetik, yang mungkin kayak foto objeknya juga bagus sih sebenarnya, tapi mungkin dia cuman pakai kamera HP, Pak. Mengerti? Saya nggak tahu nih. ya, oke. Maksudku yang pakai mungkin cewek-cewek lebih kayak ke kamera HP sih mungkin, Pak, karena lebih mudah aturnya. Maksud saya begini ya, memang sih semua kan sekarang, maka saya bilang semua orang bisa jadi fotografer. Ada perjalanan kita tadi kan, semua jadi fotografer. Cuma tingkat kepercayaan dirinya, Ji. Kenapa perempuan enggak pede yang memotret sampai jongkok kau di situ, kelihatan jongkok, kelihatan mencari hunting keintar. Itu yang selama ini saya lihat kurang untuk kepercayaan dirinya untuk mengambil gambar di ruang publik. Begitu sayang saya lihat. Bagaimana kalau dari Fitria, memang malu-malu juga begitu kalau ada orang kegiatan memotret kanan kiri, ambil gambar ke sana. Itu yang biasa yang saya lihat, karena bagian dari penelitian saya itu. Begitu saya lihat fenomenanya. Ya, yang cewek mungkin bisa sih punya bakat, tapi tidak berani, tidak percaya diri. Nah, ini di sini bagaimana kalian bisa tampil, berani ambil gambar. Bukankah pekerjaan fotografer itu sama? Bukan ada masalah gender, harus laki-laki, semua punya kesempatan. Bahkan anak-anak sekolah itu ada yang masih SD, masih SMP, ya sudah mahir karena biasa ikut fotografi wedding misalnya, ada sudah jadi tim, malah mahir dia kuasai alat karena itunya, kepercayaan dirinya, pede, berani mau. Bagaimana kalau Fitria panggilannya siapa? Nur, Pak. Oh, saya kira Umi deh. Ya, jadi karena akhwat gitu ya. Ya, jadi sudah ada alatnya ya. Kamera HP jadi dipakai. Saya, Pak. Ya. Iya, cuman ada kamera kok. Ya, nanti bisa yang tadi kan ada saya bilang yang 18 di harganya. Tapi kan cobalah untuk biasa kan begini ya, di dunia muslimah juga kan ada dia enggak mau memotret orang gitu kan. Ada saya punya anak wali ya begitu, sampai dia mengundurkan diri. Sampai ditanya misalnya pimpinan, yang kalau memang begitu kenapa masuk di fakultas seni? Karena lebih banyak kita ke visual, ada orang, ada ini, melukis wajah, menggambar wajah. Kalau kamu enggak mau menggambar wajah, ya silakan punya komunitas sendiri, punya ruang sendiri di sana. Karena kalau di perkuliahan ya ada kan kurikulumnya, harus ini, harus misalnya ada seni lukis wajah, ada fotografi fashion, fotografi model, yang sebagainya kan itu bagian dari materi pembelajaran. Nah, kalau misalnya enggak mau yang begitu ya mungkin enggak maksimal juga nilainya. Ya, ada sih yang kayak gitu, sampai anak tari dia tidak mau menari. Kenapa masuk jurusan tari? Kenapa pilih jurusan ini? Dia tidak mau menari, katanya tidak boleh begini. Contoh tidak boleh, ya sudah jangan ambil. Ya kayak gitu kemarin kan mungkin ada begitu, tapi bisa saja sih ditolerir dengan perlakuan tertentu, tapi tidak meninggalkan esensi pencapaian kompetensi apa yang harus dicapai ya. Nah, kemarin itu sampai dia tidak mau ambil orang, akhirnya dia memotretnya yang tidak kelihatan wajahnya, cuma dari samping mana, dari mana. Nah, cuma kan memang kalau dari segi gestur, apa kan mimik wajah, ekspresi, ya apalagi di mata kuliah fotografi ekspresi kan tidak dapat ya, memang ya seadanya ini paling dapat berapa, tidak sampai maksimal sekali nilainya. Ya kayak gitulah, ada ya coba itu yang menjadi apa namanya fenomena juga yang kadang-kadang terjadi di kita ya. Ada yang nggak mau begini ya, berbeda dengan prinsipnya kayak gitulah. Dikembalikan tadi ke individu masing-masing, kenapa begini, kenapa memilih itu, apa alasannya ya. Selama masih bisa ditolerir ya bisa kita bicarakan sih. Ya kalau
Itu ya mungkin bisa saja nanti kalian genrenya apa, fotografi landscape ya, ada foto-foto pemandangan atau foto-foto human interest ya, bisa juga menjadi, ada kan juga foto muslimah ya, bisa saja kayak gitu ya, ya fashion muslimah yang bagus-bagus juga yang untuk bisa menjadi fotografi komersial, malah ada produk-produk hijab terbaru, ada produk-produk mukena apa dan sebagainya, itu kan menjadi lahan dari fotografi untuk belajar itu. Ya, mungkin itu saja ya. Mungkin sudah berapa lama ini? Ya, mungkin ada lagi kah atau begitu? Absen sudah diisi ya. Ya, jadi kita untuk perkuliahan, saya pikir mungkin akan kita sesuaikan lagi minggu depan ya, karena saya kuliah. Saya ada kuliah 3 kali seminggu, kuliah program S3, jadi ada juga tugas-tugasnya dan sebagainya ya, sama lah dengan kalian. Jadi mungkin kalau pertemuan minggu depan saya akan menyampaikan, siap-siap saja, karena jadwal saya kuliah sama dengan jadwal memberi kuliah juga. Kalau untuk ini minggu ini belum masuk ya, kami kuliah besok, apalagi baru ada kuliah hari Selasa. Cuma kalau untuk jadwal kedepannya, saya hari Senin juga ada kuliah, Senin, Selasa, Rabu. Cuma nanti coba kita lihat, ya seandainya kalian berkenan juga bisa saja kita lakukan malam ya, biar bisa gabung. Saya maunya kalau secara virtual kita gabung saja, karena biar spiritnya sama, tidak membedakan nanti satu di kelas A ya, semangatnya berapi-api, satu ini setengah-setengah karena sudah habis energi, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau langsung bergabung kan bisa juga sharing antar kelas yang satu dan A dan B misalnya. Ya mungkin bisa dipahami ya penjelasan saya. Nanti kalau materinya bisa kalian download di Samoke, atau bisa saya share juga YouTube-nya ini rekamannya di grup dan bisa kalian lihat ya. Jadi siapa tadi yang aktif itu bisa menjadi penilaian saya ya, siapa yang aktif bertanya, karena ada rekamannya, ada anunya, ada teman-teman yang menyaksikan sebagai bagian pembelajaran. Karena tentunya apa yang kita sampaikan hari ini sebagai bahan pembelajaran untuk kita sendiri dan juga untuk teman-teman yang bisa mendapatkan manfaat dari situ. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, sudah 10:30 waktu di Makassar. Ya saya pikir dengan harapan kita akan terus berkomunikasi melalui grup juga. Jika ada sesuatu, mungkin kalian punya foto-foto atau pengalaman memotret bisa dibagikan. Tidak perlu di jam pelajaran ini, bisa saja sambil kalau ada waktu kita bisa balas, kita bisa tanggapi, ataupun bagaimana. Ya sempat juga kemarin kan ada yang tanya, saya mau beli kamera apa yang bisa, ya yang paling banyak biasa itu sih, kamera apa yang cocok untuk saya sebagai anak DKV, ya kayak gitu. Nah kalau saya sih bayangannya ya nanti kebutuhannya bukan hanya foto, kalian butuh kamera itu untuk video. Jadi bisa dipersiapkan sebagai investasi ke depan untuk mengerjakan keduanya, foto dan video dan ilustrasi dan semacamnya, animasi, itu semua bisa digunakan gear tersebut untuk menunjang kita di perkuliahan di DKV UNM. Ya, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih anak-anakku semua yang telah bergabung, berpartisipasi. Kita tentunya nanti mungkin ke depannya bisa saja mengagendakan ya. Ada satu waktu, hari Minggu kah atau apa, Sabtu atau Minggu, yang ada di Makassar, bisa kita bertemu bersama, janjian yang mungkin bukan di kampus, karena ini masih bukan fotografi studio, masih fotografi pengantar, bisa hunting-hunting di luar. Mungkin seperti itu. Ya, silakan yang belum absen, yang mau screenshot atau mau foto layarnya bisa dilakukan. Oke, mungkin itu saja ya. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih ya atas partisipasinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.